Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, NIM 06121282025021, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, sebelumnya saya izin dengan tujuan menyampaikan materi tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Aulia Utami Putri, SIP, MESI. Langsung saja. Sebelumnya, apa itu ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang diberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya, ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu paham negara persatuan, paham negara kebangsaan, paham negara integralistik. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan, dan yang terakhir yaitu negara Pancasila adalah negara berkebangsaan yang keadilan sosial. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama yaitu Marxisme, Leninisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua yaitu proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal sebagai konsep welfare state. Yang keempat yaitu kapitalisme. Suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah pembentuk dan penyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Berikut urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Kesimpulan dari materi, konsep, dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara ialah Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa cita hukum, suatu tata hukum kehilangan arti dan maksud sebagai hukum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.